Yes, Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Jo, tadi John Hartman, nama yang sebenarnya masih asing ya buat kita ya. Saya waktu pertama dengar ini siapa nih? Lupa soalnya. Ternyata dia meninggalkan jejaknya di sepak bola Kanada luar biasa. Karena dia kan awalnya dia pegang tim perempuan. Tim putri ya. Timnas perempuannya Kanada. Dan siapapun yang pernah pegang tim nasional perempuan, menurut saya secara mental dia teruji. Setuju. Dia sudah teruji dan dia cukup lama. Dia membawa tim perempuan Kanada juga ke Olimpiade kan, memenangkan sejumlah medali. Saya lupa, tapi dia memenangkan medali. Kemudian dia dipercaya menjadi pelatih tim putra, pelatih utama tim putra. Dan itu menurut saya ya, dengan kesuksesan dia membawa ke 2022, meskipun Ropan bilang kalah terus di pertandingan grup, tapi ya itu sejarah. Tapi yang menjadi catatan penting bagi sepak bola Kanada adalah dia meninggalkan cara filosofi mengelola sepak bola yang sampai sekarang masih menjadi blueprint bagi sepak bola Kanada. Yaitu dia melakukan pendekatan secara filosofinya sepak bola Kanada dia bisa temukan. Nah ini yang menurut saya tidak banyak pelatih yang mampu menemukan filosofi mengelola sepak bola seperti yang dia lakukan terhadap Kanada. Bahkan ketika Kanada, tim perempuan Kanada mendapatkan kasus mengintip latihan dengan drone itu, dia adalah salah satu orang yang dipanggil lagi oleh Federasi Sepak Bola Kanada untuk membereskan hal itu. Dan dia termasuk salah satu tim penyelidik yang dipakai oleh sepak bola Kanada untuk menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya dia punya kelebihan yang sangat oke. Selain juga harga ya, dan karena mungkin juga dia tidak terlalu dikenal di Indonesia misalnya, orang tidak punya penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga orang netral saja. Itu penting kalau bagi Indonesia. Kalau Giovanni van Bronckhorst mungkin dihubungkan nama Belandanya, terhubunglah dengan Patrick Kluivert, terhubunglah dengan kegagalan Indonesia. Itu meskipun bukan hal-hal yang teknis, tapi setelah saya pelajari sejak era Sintayong, Patrick Kluivert, sekarang era yang masih kosong, itu penting. Hal-hal yang terkait dengan mindset supporter, mindset pendukung sepak bola, itu terhubung penting. Jadi menurut saya kalau ditimbang-timbang tetap masih sejajar. Tapi poin plus terbesar menurut saya, dia adalah orang yang luar biasa, dia teruji pernah memegang tim perempuan, itu sangat-sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Lalu yang kedua, dia juga sukses bersama tim sepak bola timnas yang laki-laki, dan dia juga meninggalkan jejak yang luar biasa, dan dia pernah megang tim nasional. Apapun yang diperoleh, apakah oleh Giovanni van Bronckhorst yang memang hebat ya, dia terakhir pegang tim Turki ya, Besiktas, sempat juara juga gitu. Tapi megang tim nasional berbeda yaitu tadi karena pemain-pemainnya kan nggak pernah kumpul bersama. Saya yakin dia punya kiat. Saya tidak pro Hartman atau van Bronckhorst, tapi kelebihan saya belum tahu kekurangannya, tapi kalau saya bandingkan kelebihannya, Hartman menurut saya agak lebih unggul dari banyak sisi ya, dari sisi teknis atau non teknis. Giovanni van Bronckhorst big name, tapi big name nggak jamin. Nah, kita pernah punya pengalaman seperti begitu. Betul. Itu. Nah, Bung Ropan, satu lagi yang menarik dari Hartman ini adalah dia juga talent scout untuk 14-17 tahun di usia muda. Iya, kelebihan dia itu kan selain putri kalau dilengkapi, bukan selain putri, dia pernah menangani tim Selandia Baru, tim mudanya, tim juniornya. Bagus untuk Selandia Baru. Kemudian di tim nasional Kanada, sebelum dia melangkah ke tim putri dan juga masuk ke tim senior, yang meloloskan Kanada ke Qatar, dia tangani tim U23-nya Kanada. Dan bagus, artinya dari strata jenjang itu, dia dialami itu. Dari mau U19 sampai U23 sampai di putri, kemudian di senior. Jadi itu sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi, kan untuk timnas kita kan tidak hanya berpikir di senior, tapi harus lihat dari hulunya juga. Dan Giovanni tidak memiliki itu. Jadi kalau dari jenjang itu, saya pikir oke lah. Ya, kalau misalnya, makanya saya bilang tadi, mau siapapun yang terpilih, biarlah Esko yang akan memilih. Kita
oke-oke aja. Mau John Herman bagus, Joy juga sudah terangkan tadi, dan saya bilang tadi kan dari usia muda itu yang membuat dia punya dasar untuk. Jadi dia bukan ujuk-ujuk sudah pegang langsung tim senior. Enggak. Dia dari bawah dan dia berhasil juga. Dan itu penting, Ropan. Karena pelatih tim nasional senior dimanapun di negara-negara maju sepak bola, dia sebetulnya tugasnya tuh banyak. Di antaranya adalah dia harus menelurkan ilmunya kepada pelatih-pelatih muda yang pegang U17, U20. Nah, dia harus asis. Nah, ini yang menurut saya dengan pengalamannya, ini nilai plus lagi bagi John Herman. Dan Indonesia butuh itu. Karena sayang sekali, misalnya mantan pelatih timnas putri Indonesia yang orang Jepang, Moji. Itu kan sampai sekarang dia diangkat menjadi salah satu direktur lah di departemen teknisnya. Tapi ilmu dia itu tidak pernah diserap. Tidak pernah ada wacana untuk menyerap ilmu dia. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi pada siapapun yang nanti pegang timnas senior. Karena dia dengan segala kemampuannya, dia harus menelurkan ilmunya kepada pelatih U23, kepada Nova misalnya, berbagi ilmu dengan Indra Syafri, berbagi ilmu dengan Fahri, dengan Bambang Nurdiansyah, siapapun pelatih yang potensial di dalam negeri. Jadi Herman punya semuanya yang tidak dipunyai oleh Van Bronckhorst. Nah, Giovanni, Bung, berdarah Ambon juga di situ. Dia pernah ke Indonesia. Mungkin John Herman belum pernah belusukan kemana-mana kan ya. Tadi Bung Joy bilang dia punya counterpart untuk yang bersama dengan dia sekarang ini. Ada direktur teknik, ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff gitu. Berarti komunikasi yang merupakan permasalahan di tim kita sebelumnya, itu akan lebih mudah buat GVB. Iya, jelas kan, karena dia begini. Dua pemainnya yang pernah di Feyenoord, Calvin Verdong dan Kevin Dix, itu anak didiknya. Dari Gio. Jadi sekarang sudah jadi bagus. Jadi kalau datang ya pasti akan sangat menghormati. Kalau kita bicara dari sisi Gio sekarang ini ya. Jadi itu, dan mungkin ada hubungan kerjasama antara KNVB dan PSSI yang sudah dijalin oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Itu kan menjadi juga salah satu poin kenapa harus orang bilang kok lagi-lagi Londo lagi, lagi-lagi Belanda lagi, ya kan? Tapi akhirnya muncul lagi ini. Ya kita belum tahu juga apakah dia akan jadi juga Gio kan? Bisa aja John Herman yang akan muncul ya. Oke aja. Tapi kalau bicara dari Gio itu, dan pasti pemain-pemain juga asal Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia seperti Jai, banyak kan, Paes semua lah, Tom Hai yang sekarang sudah di Persib. Eliano sangat menghormati sosok ini kan, karena dia pernah membawa Belanda ke final Piala Dunia kan, di Afrika kalah dari Spanyol 2010. Ya, sebagai pemain juga saya pikir dia bagus lah. Jadi antara pemain dan pelatih di Barcelona, kapten kan nggak mudah. Itu jadi ada di sana. Ya, kemudian di Belanda juga sebagai kapten ke-11 di Arsenal. Jadi dia bermain di klub-klub yang oke. Tapi yang tinggal kita mau uji, dia pertama kali sekarang untuk bisa menangani timnas, apakah bisa? Tapi kalau bilang dari chemistry, mungkin dia dapat dengan pemain-pemain itu yang mungkin lebih respect. Bukan berarti mereka nggak respect ke John Herman, pasti respect juga. Namanya pelatih harus melihat. Tapi kalau dari sisi positif ya di situ saya bisa melihat dengan keberadaan dari Gio ini. Semua kan akan dilihat nantinya pada bulan Maret. Apakah pelatih baru ini bisa di saat kita akan menjamangi FIFA Matchday itu, dan akan di sana ada FIFA Series yang dulu namanya FIFA World Series. Karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini kan suatu hal yang luar biasa dan tantangan bagi seorang pelatih baru untuk menangani ini di bulan Maret. Karena ini nggak main-main, FIFA Series ini kita sebagai tuan rumah, itu antara lintas konfederasi. Kita bisa ketemu dengan Afrika, dengan Eropa, Oceania, dengan dari Amerika Latin, ya itu bagus buat kita. Dan di situ kan tantangan bagi seorang pelatih baru. Entah John Herman yang akan masuk sana atau Gio, orang akan melihat hasilnya bagaimana gitu. Gitu. Tapi poin itu penting ya, Bung Joy ya, bahwa respect, sama-sama berbahasa juga sama, ya punya background yang sama di Eredivisie juga, gaya permainan juga, kecenderungannya juga sama. Itu kan keuntungan besar sebenarnya buat kita. Itu teori ketika Kluivert datang. Iya kan? Iya. Saya pun berpendapat demikian. Wah, yang datang Kluivert bahasanya sama, ya kan, ilmunya kurang lebih sama, tapi kan not working, nggak berjalan ternyata, boy. Kita boleh berharap, dan itu menurut saya tetap poin plus bagi Van Bronckhorst apapun, ya, apalagi dua anak didiknya adalah tulang punggung tim Indonesia. Tapi kita, kalau saya skeptik,
saya nggak mau terlalu berharap banyak. Right. Tetapi dari semua nilai plus yang ada di Van Bronckhorst, yang ada di John Hartman, menurut saya sangat ketat. Ya, faktor Simon Tahamata, Jordi Cruyff dan Alexander Zwyers, menurut saya itu yang akan sangat menentukan nanti, karena ini mereka adalah orang-orang di departemen teknis yang tahu betul bagaimana tim nasional ini harus dibikin mau seperti apa. Mereka yang paling tahu sebetulnya secara teknis ya, secara teori. Gitu. Nah, ini yang menurut saya itu nilai paling plus dari Van Bronckhorst. Tapi Boy, ini ibarat tenis. Van Bronckhorst dan John Hartman ini kalau tanding ini udah tie breaknya udah tanding tenis ini tie breaknya ketat ini. Ketat ini ya. 6-6 lalu masuk ke tie game atau tie break sangat ketat. Jadi akan sangat ditentukan menurut saya satu pada suasana hati Esko pada saat pada itu. saat itu. Suasana hatinya, lalu ketersediaan dana, gitu. Lalu harapan publik terhadap dua orang itu, gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus dipertimbangkan juga oleh teman-teman di PSSI, karena ini akan menyangkut masa depan. Karena tidak mungkin timnas Indonesia akan beranjak, karena gini, 2030 ketika Indonesia ikut lagi, itu kan sebagian besar pemain yang ada sekarang usianya kan sudah mendekati terakhir lah gitu. Jadi harus ada regenerasi. Ini juga yang menurut saya jadi poin penting. Apakah pelatih baru ini mampu melakukan regenerasi yang seperti yang dilakukan oleh pelatih lama kemarin, gitu ya. Ada regenerasi yang menurut saya cukup signifikan. Ini menurut saya juga akan jadi pertimbangan. Tapi ini ketat Boy, kita sangat antusias itu mengikuti siapa nih. Kalau memang betul jangan-jangan muncul satu nama lagi, Ropan. Bisa saja, ya kan? Bisa saja. Ya kan? Kita berbicara tentang John sama Gio, muncul lagi yang lain. Tiba-tiba Yesus Casas yang muncul kan? Karena dia juga Fakan kan. Van Bronckhorst masih ada kerjaan, yang Fakan adalah Yesus Casas sama Yesus Casas. Jadi menurut saya bisa saja. PSSI ini kan banyak dramanya. Oke. Wah, kita break lagi. Muncul gitu. Bu Ropan, Bung Jo, kita break. Setelah pariwara berikut kita kembali lagi di Sportcast Nusantara.